Kita lanjutkan topik kita. Nah, bicara mengenai baptisan Roh Kudus dan terima Roh Kudus, ada dua hal. Bapak Ibu mengerti bahwa orang itu memakai dua baju. Baju dalam dan baju luar. Firman Tuhan katakan bahwa ada dua baju. Kenapa sih orang yang pergi ke pesta itu ya? Yang Tuhan katakan ada seorang pesta, udah pesta, tiba-tiba ketahuan ada orang nggak pakai baju pesta. Terus tuannya marah dan orang itu dilemparkan dalam kekelaman atau dalam bentuk neraka lah, Anda mengerti. Kok Tuhannya jahat banget ya seperti itu ya? Bapak Ibu harus mengerti. Kenapa sih dilemparkan? Karena orang tuh harus menerima dua kali. Dua kali. Jadi waktu Anda bertobat, yang gerakan siapa? Roh Kudus. Roh Kudus Anda bertobat, Anda mengenakan itu. Jadi Anda mengenakan satu pakaian baru pertobatan Anda. Tetapi setelah itu, engkau harus memakai baju kebesaran, kemegahan kau harus pakai. Nah, kemegahan itu bicara mengenai kehidupan Anda setelah Anda pakai baju yang dalam, keselamatan. Tuhan berikan keselamatan pada semua orang. Tetapi ingat, ada orang-orang yang nanti waktu pergi ketemu Tuhan, mereka akan ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Karena tidak pakai baju kebesaran. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dua hal itu penting. Kalau ditanya hari-hari ini, di dunia ini tuh ada berapa macam denominasi? Banyaknya bukan main. Banyak sekali. Anda sebutkan aja, kalau kita kenalkan sekarang adalah Pentakosta dan Protestan. Dari Protestan aja macem-macem. Ada yang dari Injili, dari Calvin, Lutheran, banyak sekali. Nanti dari Pentakosta ada Pentakosta klasik, Pentakosta modern, ada banyak sekali. Nah, Bapak Ibu, intinya apa sih? Apa sih fungsi dari Roh Kudus yang membuat Anda dan saya harus pergi itu apa? Firman Tuhan berkata bahwa ini, dua hal mengenai Roh Kudus. Satu, terima. Yang kedua, baptis. Terima dan baptis. Dua hal ini fungsinya apa ini? Fungsinya. Saya memang dari keluarga GBI dan saya ada di bawah Church of God gitu ya. Tapi saya menerima semua orang datang, saya juga membuka diri saya. Bapak Ibu, kami itu berasal dari gereja Pentakosta klasik. Jadi soal bahasa lidah ya banyak kita pakai lah begitu. Bapak Ibu, Anda harus mengerti, baptisan Roh Kudus itu memberikan kepada Anda dua hal. Dua hal. Yang pertama, diberikan adalah merupakan sebuah gairah, kemampuan, tiba-tiba ada bergairah karena Roh Kudus bergairah. Makanya kalau ada orang selama di muka bumi ini, kalau dia sudah bertobat, dia mengalami satu kelesuan, kondisinya seperti tidak diharapkan ada, dan dia seperti ada di tempat yang salah. Tuhan memberikan yang pertama, gairah diberikan. Makanya orang yang ada Roh Kudusnya, dia ada gairah yang dia masuk dalam hidup dia dan terus akan dikeluarkan. Dan Anda harus mengerti gairah itu menular. Dan gairah itu akan menjadikan dia seorang yang kuat. Tetapi hal ini nggak berarti sampai sana. Dua hal ini adalah internal dan eksternal. Yang internal, gairah. Anda mungkin kalau ada di tempat ibadah di sini, Anda akan mengerti sebagai minyak, gitu saja. Minyak, Anda dapat tahu minyak, gairah. Minyaknya berapi-api karena minyaknya banyak. Orang kalau mau berapi-api, harus punya minyak loh. Ya kalau nggak ada minyaknya kebakaran ya. Ada minyaknya, makanya kenapa orang tuh ibadah tuh kan di sini 2 jam ya. Anda datang, gitu ya, pujian penyembahan. Kalau Anda lagi lesu, Anda lihat, aduh pujian penyembahan kayak gini nggak enak. Tapi pujian penyembahan itu mengubah hidup Anda. Waktu Anda ke tempat ini, Anda merasa, wah ini mulai enak nih. 15 menit enak nih.
Wah, Anda mulai nyanyi. Wah, Anda menyanyi. Tiba-tiba WL berkata, saya duduk Bapak Ibu. Nah, turun lagi. Gairah itu bicara minyak. Minyak harus engkau siapkan. Melalui siapa? Roh Kudus. Tetapi yang eksternal ini, untuk apa sih diberikan? Supaya Anda dibekali, supaya Anda bisa pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan. Saya bicara mengenai konteks yang ini. Penginjilan adalah hal yang sangat penting. Nah, bicara mengenai hal ini, saya mau ceritakan mengenai apa sih doa Tuhan Yesus yang sampai hari ini konon belum digenapi secara menyeluruh. Soal unity. Bapak Ibu, apa yang saya katakan ini mungkin tidak diterima orang banyak. Saya juga mengerti bahwa apa yang saya katakan ini perlu pemikiran yang panjang. Saya juga sedang berpikir bagaimana caranya, tapi sulit. Gitu ya. Kondisinya ada yang sudah membuat, tapi saya juga mengerti bahwa kondisi ini sulit. Apakah ini benar merupakan situasi yang menjadikan gereja satu? Saya berkata, ya semoga ini mungkin salah satu cara. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa gereja hari ini itu diperhadapkan kepada perbedaan. Belum lagi kalau Anda bicara di sana mengenai adanya makan dan makanan jemaat dimakan gitu ya. Kalau di sini gitu 1.000 orang, kalau 1.000 itu 900 sepindah, nah itu gembarnya mulai marah tuh biasanya begitu. Situasi ini saya melihat begini, ke depan kelihatannya Tuhan membuat ini terjadi, kelihatannya ya, saya bilang baru kelihatannya. Bapak Ibu, yang terjadi adalah di mana umat itu masing-masing menjadi, Anda tahu yang namanya talenta Bapak Ibu? Talenta ya, mengerti ya? Talenta adalah kemampuan Anda. Pak, saya tuh nggak bisa nyanyi, saya tuh pengen bisa nyanyi. Engkau latihan. Tapi waktu engkau berlatih yang paling tinggi, sebetulnya ya masih kalah dengan orang yang punya talenta nyanyi. Gitu ya. Jadi saya tuh mengerti bahwa talenta saya adalah ini. Dulu saya ingin talenta tuh yang itu, tetapi saya lupa sama yang ini. Nah, Tuhan katakan engkau kerjakan bagian yang ini. Nanti Tuhan bukakan lebih. Itu yang benar. Ini talentamu, engkau mengerti, engkau akan dibuka lebih lagi. Nah, talenta itu sebetulnya adalah merupakan passion Anda. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa di gereja-gereja sekarang ini, terutama yang garisnya adalah garis Protestan dan Pentakosta ya, yang berujung sama ujung nih. Di tengah itu banyak sekali. Tuhan sedang menginginkan terjadi satu penyatuan. Kalau kita bicara nomor satu ini, gitu ya. Ini gimana caranya? Ini bisa menyatukan bisa. Pergi jadikan semua bangsa muridku nomor satu ini, bisa. Mengenal nama Yesus dan penginjilan nomor satu, bisa. Tetapi bagaimana caranya? Bapak Ibu, saya tuh melihat hari-hari ini, Anda kalau di Kristen itu yang penting kira-kira itu adalah pujian dan firman. Pujian dan firman. Anda kalau pujian, ada pujian yang betul-betul naik ke hadirat Tuhan. Biasanya gembala di gereja yang pujiannya bagus akan berkata, Tuhan menghendaki supaya tempat ini ada pujian yang mantap, yang bagus, gitu ya. Kebenaran dari gembala ini, dia berkata pujian itu bagus, tetapi cenderung mengabaikan bagaimana firman disampaikan dengan talenta yang baik. Saya nggak bilang semua ya, tapi ada. Nah, di sisi lain, ada yang firman Tuhannya bagus, cara penyampaiannya jelas sekali. Orang yang kalau datang ke sana akan mengerti sungguh dan dipahami dengan baik tanpa ada rasa ngantuk, ada rasa yang aduh capek sekali dengernya, nggak ada. Jadi firman itu betul-betul masuk dan betul-betul menghasilkan buah. Tetapi repotnya adalah gembala-gembala di sini cenderung mengatakan
Yang penting itu firman. Firman itu adalah patokan hidup Anda dan saya. Lupa bahwa pujian juga penting. Anda melihat kalau ini firmannya bagus ya, biasanya puji-pujiannya ya yang biasa-biasa saja gitu ya. Tetapi kalau yang di sini pujiannya bagus sekali, mewah banget, wah luar biasa, firmannya ya kurang begitu. Lalu ada pembenaran, sedikit banyak ada pembenaran, mengatakan sudahlah, untuk mengerti firman itu adalah nanti Roh Kudus yang beritahu. Bapak Ibu, saya harus melihat ada pembenaran, ada sebuah kondisi bahwa peristiwa itu merupakan satu kekurangan dari sebuah gereja ini. Ada dua ya. Yang satu percaya pujian penyembahan dan mengatakan firman itu nanti ya apa saya taburkanlah. Toh gini, kalau Anda berkata seperti ini kalau Roh Kudus gak turun gimana? Yang penting undang Roh Kudusnya. Karena kalau Roh Kudus gak turun juga percuma. Jadi dibenarkan dengan cara itu. Dan orang-orang mulai berkata, oh ya bener nih. Kalau ngomong 100 kata gak ada Roh Kudusnya juga percuma. Nah, kebiasaan untuk membenarkan itu menjadi masuk ke dalam hati orang sebagai sebuah hal yang sepertinya benar. Bisa ngerti Bapak Ibu ya? Nah, di sini lain lagi. Ini firmannya bagus, Anda mengerti sungguh, penjelasannya seperti ini, Anda ngertilah. Tetapi pujiannya itu biasa-biasa saja. Atau cenderung pakai gaya lama. Dan gembala di sini akan membenarkan dan mengatakan, oh ya, yang penting itu ada seperti ini. Puji-pujian jangan seperti dunia. Anda lakukan ini saja, yang penting tulus, Tuhan juga akan mengerti. Benar, Tuhan mengerti. Saya percaya Tuhan mengerti kok. Tuhan mengerti. Yang sana Tuhan mengerti, yang sini Tuhan mengerti. Saya tuh mengerti bahwa hari-hari ini Tuhan akan membuat sebuah kondisi menjadi satu. Bapak Ibu, ini yang terjadi. Hari-hari ini ada dari gereja yang cenderung puji-pujiannya seperti Anda dan saya yang ada Pentakostal lah gereja itu. Gereja ini mengerti kalau membahas keselamatan, ya bisa, Anda bisa bahas keselamatan, gampang itu. Tetapi Anda mengerti, talentanya paling kuat ada di gereja apa? Gereja yang ini. Saya tuh melihat hari ini gereja itu memanggil pengkhotbah dari sini. Bapak Ibu, ini cerita ya, saya cerita saja Pak. Anda mau ngerti boleh, mau ikut boleh, Anda tangkap dengan hati Anda. Dia undang pendeta dari sini untuk khotbah di sini. Khotbahnya tentang konsep iman. Ya yang enteng-enteng aja, yang tidak jangan yang tabrakan, iman. Kristus sebagai Tuhan, atau Kristologi kalau orang bilang Kristologi itu, gitu ya. Roh Kudus sebagai Tuhan dan Raja, pneumatologi, gitu ya. Terus bicara mengenai dosa, itu saja, enggak bicara yang akhir zaman, enggak bicara, yang itu saja. Di sini saya melihat ada sebuah gereja yang memanggil orang-orang dengan pujian penyembahan diajar oleh hamba Tuhan dari gereja ini ke sini. Diajar. Jadi gereja itu membeli alat musik seperti Anda dan puji-pujian dibikin seperti yang hari ini saya saksikan. Bagus sekali. Mereka membuat ini. Tetapi ibadahnya tetap pakai gaya Protestan. Bapak Ibu, saya kok melihat ya, kondisi ini merupakan cara Tuhan untuk menyatukan berbagai macam anugerah Tuhan dalam gereja Tuhan. Anda kan mengerti cerita dari Tuhan Yesus, kemudian 12 murid adalah peletak dasar pembuat kitab suci. Kemudian ada orang-orang
zaman itu yang membawa lari kitab-kitab itu karena dikejar orang Romawi, membawa lari orang-orang itu. Kemudian mereka bertemu dengan sebuah gerakan yang namanya orang-orang Yunani. Jadi bapak-bapak orang Yunani, hamba-hamba Tuhan yang bertahan waktu Yunani menguasai. Kemudian berikutnya lagi, ada hamba-hamba Tuhan yang berkuasa bapak-bapak Romawi. Setelah itu gereja masuk ke dalam zaman Katolik. Saya akan gambarkan sebentar supaya Bapak Ibu jangan sampai salah. Oke. Tuhan Yesus ya, Bapak Gereja nomor 1 ini, ya kita bilang iya dan amin. Ada rasul dan orang-orang lain. Mereka tuh apa kerjaannya? Kitab suci. Lalu padang gurun, patriarh dan matriarh padang gurun, desert fathers and mothers, hamba-hamba Tuhan zaman itu yang dikejar, dia harus lari ke padang gurun. Mereka nggak lari saja, mereka bawa di belakang mereka kitab-kitab pada hari itu. Kitab-kitab dibawa. Padang gurun nih. Desert fathers and mothers membawa ini. Lari. Mati. Kitab sucinya diambil, dibakar, terus dipertahankan kitab suci itu. Dari sini ada hamba Tuhan lagi, bapak-bapak Yunani, gitu ya. Jadi Greek fathers and mothers, mereka mengerti kalau kitab ini tidak dialih bahasakan susah. Supaya bisa nyebar semua muka bumi, ada alih bahasa tuh. Jadi mereka membuat kitab-kitab alih bahasa. Nih. Gitu. Ini menghadapi kendala apa? Penyesatan. Orang zaman dulu abad pertama mulai ada. Jangan bilang penyesatan mulai ada pada abad 21. Sudah lama Bapak Ibu. Ini ada pada abad 2 dan 3. Mereka bertemu dengan konsep-konsep penyesatan. Dan mereka bertahan dengan konsep penyesatan itu. Kemudian mereka membuat apa? Bapak-bapak Latin Romawi. Latin fathers and mothers. Hari itu orang-orang Romawi yang penting kedagingan. Anda bilang sama saya, Pak, gereja saya sekarang menghadapi Pak LGBT. Loh itu sudah ada di sini, Abad 3, abad 4, abad 5 itu yang hadapi. Gereja sama dunia ini deket banget gitu loh. Ini. Penyesatan di sini. Lalu berikutnya, Katolik masuk. Katolik. Orang-orang berjuang karena Katolik itu berusaha untuk orang tetap kuat di tengah orang-orang yang pindah di antara dunia. Mereka mengagung-agungkan dunia. Orang-orang Katolik betul-betul berjuang mempertahankan iman mereka. Anda mengerti Katolik kalau berdoa itu kan pakai apa ini ya? Bukan berlututnya bukan di atas kayu, bukan di atas bantal, di atas batu. 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 Mereka terkenal jago sekali untuk melihat hari itu. Apa yang dihasilkan dari mereka? Kemampuan bertahan dalam setiap kondisi dianiaya. Katolik yang dapat
Di tengah orang mulai mencampurkan antara dunia, mendatangi gereja dan ampur aduk, mereka bertekun di sini. Ini Katolik nih. Gak berapa lama, turun. Martin Luther, Anda ingat ya? Bahwa keselamatan didapatkan bukan karena aniaya, karena iman. Martin Luther. Gitu. Nah, cerita ini ada Calvin di sini ya, panjang. Terus Anabaptis. Terus ke sini. Gereja-gereja awal, Wesley. Oh, Wesley kalau tahu Anda sekarang, Wesley berkata, kita puasa. Wesley senang, yes, bagus tuh. Kalau Anda berkata, kita berdoa pagi, Wesley pasti bilang, bagus tuh. Wesley metodis, metodenya ada. Metodis. Terus. Wesley, Pentakosta. Karunia Roh Kudus penting. Gitu ya. Terus masuk sini lagi. Gereja Apostolik. Dan ini kesudahannya. Saya melihat ini bukan sebagai sebuah tantangan. Wah, ini enak nih, ngadu ini sama ini diadu, sama ini ngadu nih. Oh, enggak gitu dong. Anda harus melihat dari semua ini, kelebihan gereja itu. Kelebihannya apa? Kelebihannya apa? Waktu Anda ngerti kelebihan ini, inilah penyempurnaan gereja. Dibuat jadi satu. Jadi adalah salah kalau kita mengatakan, oh saya mah hebat di pujian. Yang saya bilang, oh saya hebat di firman. Enggak. Firman dan pujian harus jadi satu. Itu disebutnya sebagai kaum pemulih. Bisa ya? Kan ada yang berkata, aku ini kaum pemulih. Oh ya belum pulih. Nah, cara itu dibuat oleh beberapa gereja seperti saya tadi ngomong. Mereka berkhotbah. Jadi kalau mereka mau berkhotbah topik A, gitu ya, topik A. Mereka mencari siapa yang paling bisa khotbah tentang topik A. Gitu ya. Dan kalau itu betul, mereka mengundang dari gereja tertentu. Untuk ngomong topik A saja. Nah, saya mengerti dalam hal ini ada penolakan-penolakan dari beberapa orang yang mengatakan, oh dia nggak ada Roh Kudusnya, kalau di kita wah repot gitu ya, nanti kalau jemaatnya pindah gimana? Nah itu Bapak Ibu, cerita itu masih ada di zaman sekarang, di mana kita berkata bahwa Tuhan biarkan aku pulih, itu nggak bisa pulih Bapak Ibu, kondisinya berbeda dengan kondisi pada hari itu. Nah hari ini saya sendiri kalau ditanya itu bagaimana Pak jadinya, saya belum tahu. Kondisi nggak tahu, tapi saya paham bahwa itu satu rencana Tuhan. Saat yang Tuhan pakai. Tapi bagaimana saya mengerti satu hal yang Tuhan perkenakan sama Anda dan saya, harus kita ngerti, diam, tekuni. Nanti satu hari Anda akan mengerti bagaimana itu dilakukan. Bapak Ibu, kondisi ini kelihatannya akan menjadikan gereja satu. Anda kan kalau nanti misalnya diangkat nih, mereka berkata, Anda ingin orang-orang percaya semua diangkat toh. Ketemu Tuhan, pelukan, peluk. Anda senang, aku senang sekali Tuhan hari ini peluk Tuhan. Tuhan waktu meluk Anda lihat sini toh, lihat sini. Anda kan nggak tahu di belakang ada siapa. Kakak Anda, orang tua Anda, adik Anda ada di belakang tuh, nggak naik tuh, tidak diangkat.
Anda pikir waktu Tuhan peluk Anda, Tuhan ngelihat kakak Anda, orang tua Anda, adik Anda, saudara Anda, sepupu Anda, Tuhan nggak sedih? Tuhan sedih, gitu. Jadi kalau ini terjadi, saya tuh mengerti bahwa hal ini, konteks yang utama dari tempat ini, mungkin dihasilkan dari orang-orang ini. Kalau saya bertanya, siapa orang yang belajar kondisi bagaimana menghadapi dunia dan menerima sebuah siksaan yang berat dan mereka belajar dari siapa? Saya mau bilang Katolik. Pak, tapi Pak, iman adalah yang kuat supaya kita bisa belajar mengenai keselamatan dari iman dari siapa? Protestan. Protestan. Pak, kalau belajar mengenai Roh Kudus yang bagus, karunia roh dari mana? Orang Pentakosta. Mau belajar baptis itu dari mana? Anabaptis. Anabaptis. Kalau kita kan enggak hari ini. Ya, ini sebuah pemikiran ya Bapak Ibu, ini sebuah pemikiran. Jadi Anda ngerti dulu, Anda tangkap gini, sudahlah urusan pemimpin saya ikut aja kan gitu. Bapak Ibu, Anda tangkap. Apakah merupakan sebuah kebenaran atau ini bukan? Tuhan menghendaki gereja menjadi satu. Engkau dan saya dan semua gereja menjadi satu. Dan doktrin-doktrin manusia cenderung bahwa membesarkan yang satu dan membuang yang lain. Cerita itu memang tidak masalah seperti ini, tapi Anda harus melihat loh, kondisi aslinya di masyarakat di bawah ini, hal itu menjadi besar. Nah, cerita ini harus Anda pikirkan baik-baik. Anda berdoa, saya juga berdoa. Anda berdoa, apa yang Tuhan aku harus kerjakan? Pertama memang segitiga, yang tadi yang pertama, yaitu Yesus adalah Tuhan. Satu tuh. Tetapi orang yang bicara satu ini gak berani turun kedua loh. Turun kedua gimana? Ribut tuh. Ributnya bukan dengan agama seberang, tapi di antara orang percaya sendiri. Bapak Ibu, cerita ini kita mengerti bahwa ini sudah terjadi di mana-mana. Nah, kisah ini Anda percaya harus dapatkan. Saya tuh melihat bahwa Mei 2022, 3 orang mendapatkan tahun 2033. Jadi 2033 itu sudah dikatakan oleh Bill Wilson 2013. 2013 Bill Wilson sudah cerita mengenai 2033. Lalu pada Mei 2022, which is itu adalah 9 tahun dari yang ngomong pertama, dia mengatakan lagi pentingnya 10 tahun. Nah, waktu Bill Wilson mengatakan ini, itu bersamaan dengan Nicky Gamble dan Rick Warren. Ada 3 hamba Tuhan. Nicky Gamble dari Anglikan, Katolik, Anglikan. Rick Warren dari Protestan, dari Saddleback di Amerika, dan Bill Wilson dari Pentakosta, karismatik. Itu bicara mengenai 10 tahun. Bapak Ibu, mungkin Anda bilang gini, entar aja lah, itu entar aja, gini aja, yang penting nanti aku ngikut aja, mau gimana terserah. Saya tuh melihat Bapak Ibu, dalam 10 tahun ini, dimulai 2027 nanti, Anda akan dipaksa, tanda kutip nih, terjadi hal-hal di muka bumi, sehingga engkau mau tidak mau, bersatu. Anda mengerti seperti apa kondisi di muka bumi hari-hari itu? 2027, 2028, 2029, 2030, di muka bumi ini, kondisi yang Anda nggak pernah lihat, akan Anda lihat. Apa itu Pak? Saya nggak ngerti. Anda akan bertemu dengan kondisi dunia akan beda dengan yang ada hari ini. Hari ini saja kalau Anda sudah berusia 60 tahun, Anda sudah mengalami perubahan-perubahan, Anda mengerti. Dulu saya waktu ketemu fax pertama kali, fax. Saya sampai kaget. Di Jakarta masukkan ke fax.
Di Semarang keluar, apa ini? Alat apa ini? Itu SMA 1, saya SMA 1 itu, masukin. Fax. Gak banyak yang orang punya, gak banyak. Saya kaget, Semarang bisa bilang, tulisannya ini ya. Lalu pada zaman ini, kira-kira 10 tahun yang lalu, saya mau jual fax di rumah saya, susahnya minta ampun, belum kejual sampai hari ini. Fax tuh Bapak Ibu. Masih ada yang pakai fax di rumah? Nggak ada. Handphone Anda pegang, dalam sekejap handphone berubah lagi, dan handphone sekarang sudah memasukkan AI. Cepat sekali berubah semuanya. Dan kita seperti gini, tergopoh-gopoh untuk melengkapi itu. Padahal Anda tahu bahwa yang akan Anda nanti hadapi, yang akan melawan Anda adalah AI itu. Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan itu, Anda akan hadapi itu. Indonesia tenang, masih aman, itu Indonesia aman. Itu. Bapak Ibu, tapi Anda harus lihat, di luar situasi ini mulai terjadi. Nah, Indonesia sepertinya ini belum kok, belum. Bapak Ibu, Anda harus siap-siap. Fenomena ini akan terjadi dalam hidup Anda dan saya, mau atau tidak mau terjadi. Terjadi terus gini. Nah, perubahan-perubahan ini akan semakin banyak dan semakin besar. Akan meninggalkan Anda menjadi orang-orang yang terpaksa dari begini. Anda lama-lama ngikutin terus, Anda keseret. Anda terpaksa ikut. Repotnya kalau sudah terpaksa ikut, Anda sudah dipegang. Bapak Ibu hati-hati bahwa menjelang Tuhan datang kembali, yang terjadi adalah orang-orang menjadi gagap teknologi. Dia bikin apa, baru sedikit, keluar yang baru lagi. Keluar yang baru lagi. Anda seperti terseok-seok ngikutin. Kalau Anda sudah terseok-seok ngikutin, Anda ngikutin itu terbawa, Anda akan lupa dengan bagaimana Tuhan bicara apa. Hari ini saya berdoa. Bapak Ibu, ayo kita berdoa sungguh-sungguh supaya apa yang dikatakan 2033 betul-betul Anda mengerti, dan perubahan ini Anda mengerti sungguh mau kemana. Saya mengerti bahwa hari-hari ini Anda dan saya sedang mengikuti hal-hal yang ada di dunia ini. Banyak hal. Kesehatan, dunia sudah bicara kesehatan, canggihnya bukan main. Indonesia belum. Tapi alat-alat sudah banyak disediakan oleh kelompok-kelompok besar. Bapak Ibu, sebuah pemancar wifi yang dari luar, Anda tahu ya, yang pakai star tit gitu loh namanya, atau tit link gitu. Bapak Ibu ngerti ya? Itu datang ke Indonesia untuk mencari tempat diperbolehkan servernya ada di situ. Dan dunia ini dunia segini nih, dikelilingi titik oleh star tit tadi itu. Titik penuh. Dan dia belum punya tempat untuk wilayah yang di tenggara Indonesia. Australia ada, tapi di dekat Indonesia ini belum ada. Maka dia datang, meminta, dikasih loh. Bapak Ibu, nangkep ya? Jadi kondisinya sudah dikuasai semua. Memang untuk kemajuan teknologi top, nomor 1 bagus kemajuan teknologi. Tetapi dampaknya adalah satu hari nanti itu yang akan kita hadapi, Anda hadapi. Satu kemajuan AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan ini punya satu masalah besar. Bagus toh, tapi punya satu masalah besar. Apa masalahnya? Pekerjaan Anda dan saya, kerjaan Anda mulai dibatasi. Contoh yang paling gampang, ekonomi rumah tangga Anda, nggak semua, nggak ada di sini, di luar. Tiba-tiba gini. Ya, ada sih enggak? Saya berdoa atau tidak? Gini. Sedat-sedat bawah. Bapak Ibu mengerti ya? Karena orang itu tidak lagi mendapat pekerjaan.
Anda masih harus bekerja, ngucap syukur sama Tuhan, ngucap syukur. Bersukacitalah karena namamu ada di sorga. Bersukacitalah, Bapak Ibu. Ini ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang punya 2-3 pekerjaan, tinggal 1 sekarang. Bapak Ibu, ini di dunia ini, kalau kita ini pinter, kalau saya bilang, saya punya 3.000 nih, saya PHK hari ini. Oh, PHK 3.000, waduh, PHK langsung berita, banyak banget di koran, banyak sekali. Tetapi bagaimana caranya? 20, PHK 10, 3 hari lagi 20, 3 hari lagi 20, 10, nggak masuk berita itu, nggak masuk berita. Jumlah yang banyak ini, banyak orang tidak dapat pekerjaan dengan baik. Nah, masalahnya adalah penduduk Indonesia itu banyak. Kan kita dapat bonus demografi 2030. 2030 diyakini jumlah penduduk Indonesia 300 juta. Itu bonus demografi. Tapi bonus demografi kalau nggak dapat pekerjaan, apa rasanya? Hari ini saja, konon katanya di luar sana, bukan kita. Generasi Z yang nganggur jumlahnya 10 juta. Bayangkan Bapak Ibu, itu nganggur tuh generasi Z. Lah ini Z mau gimana nih, Z udah begini, lah yang tua sudah nggak bekerja, yang Z nganggur. Nah, cerita ini merupakan sebuah kendala, tapi orang percaya, saya percaya bahwa Tuhan ingin menyatukan kembali. Caranya adalah cerita dari firman dan pujian penyembahan. Ini harus bersatu. Caranya saya sendiri nggak tahu bagaimana, nggak tahu caranya. Yang halusnya gimana? Kita diminta oleh Tuhan, sepertinya ini harus bersatu. Cara yang saya bisa katakan ya adalah seperti tadi, mengundang. Tapi teknisnya bagaimana? Teknisnya sulit sekali. Bapak Ibu, saya percaya hari ini engkau berdoa, saya juga berdoa, supaya cerita daripada Tuhan ini boleh Anda mengerti apa yang harus lakukan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Sebentar Bapak Ibu, ada pertanyaan dulu. Oke, kita ini 8.30, ada pertanyaan yang bisa dijawab dulu. Oke, selamat malam Pak. Oke. Bagaimana Pak? Sebentar. Mana orangnya nih? Oh. Oke. Oke, ya. Oke. Ada dari non-Kristen yang percaya secara pribadi, tetapi tidak dibaptis Pak, karena takut keluarganya atau sanak saudaranya. Itu selamat atau tidak Pak? Tapi ketika saya temui beberapa hari, dia tuh tetap setia dan percaya sama Tuhan Yesus. Sarannya gimana Pak? Gini, Bapak Ibu, Anda kan mengerti, baptis itu urusan pribadi Anda. Pak, saya baptis sendiri boleh? Enggak boleh. Baptis itu ada yang baptis toh. Siapa yang baptis Anda? Orang percaya, gitu aja. Orang percaya sudah dibaptis, boleh membaptis Anda. Misalnya saya hari ini baptis Anda, boleh nggak? Boleh. Kalau Anda punya teman yang sudah percaya sudah dibaptis, dia yang baptis Anda, boleh. Masalahnya cuma satu, pakai surat apa enggak kan gitu. Ya, yang penting baptis sah. Dalam nama Tuhan Yesus dibaptis masuk sah. Bapak Ibu, baptis itu urusan pribadi. Kalau Anda dibaptis, saya mau tanya, dari mana keluarga Anda tahu kalau Anda nggak cerita? Kecuali begini, aku baptis nih, lihat nih, blus masuk. Lah Anda cari masalah sendiri tuh. Bapak Ibu, Anda sudah percaya, Anda lakukan firman Tuhan. Baptis itu adalah Anda pribadi dengan yang baptis. Saksinya Anda yang baptis. Bawa satu orang lagi sebagai saksi, 2 orang. Saksi adalah 2 perkara sah. Jadi jangan bilang gini, yang penting setia. Anda masih mau hidup di muka bumi toh? Habis baptis, masih hidup toh? Anda baptis. Tapi kalau Anda bertobat, langsung meninggal, nggak perlu dibaptis. Nggak perlu. Saya ngomong ya, bukan apa,
pendapat saya. Kalau Anda bertobat dan meninggal, siapa? Samping Tuhan Yesus. Tuhan, nanti kalau engkau datang lagi, jangan lupa aku ya. Hari ini juga, saiki wae, gitu. Ayeuna keneh. Nah, ente akan ikut aku masuk Firdaus. Baptis nggak? Apa dia copot dulu? Enggak, dia baptis kok. Anda harus tahu, baptis adalah merupakan rencana Tuhan supaya engkau bisa lakukan kehendak Tuhan secara penuh. Itu adalah pribadi Anda. Jadi nggak usah cerita, gini nggak usah banyak ngomong seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke? Oke. Tadi Bapak menyebut background pelayanan yang kita layani 85% itu sama seperti background kita. Bisa tolong jelaskan maksudnya background itu gimana Pak? Gimana? Background pelayanan yang dilayani itu 85% itu mirip kita. Ya. Nah, background itu maksudnya seperti apa Pak? Gini, Bapak Ibu, Anda seorang ibu rumah tangga. Anda bertobat. Lalu suami Anda belum bertobat. Suami Anda selingkuh, makan uang, judi, Anda menderita sekali, engkau dipukuli, engkau menderita dalam kondisi yang seperti ini, engkau bertobat. Bapak Ibu, Anda mengerti dalam hidup ini engkau dibuang keluarga, engkau dinista orang, engkau harus bertobat dengan cara itu. Engkau mengerti hidup ini susah, tapi engkau berkata, Tuhan, beri aku kekuatan. Waktu engkau sudah pulih nanti, yang engkau akan injili adalah orang-orang yang seperti ibu-ibu itu. Ibu-ibu tinggal suami, ibu-ibu yang harus suaminya judi, yang seperti itu. Yang backgroundnya mirip dengan Anda. Bapak Ibu mengerti ya? Itu yang 85%. Jadi Bapak Ibu, Anda tuh biasanya bertemu. Saya background merupakan orang yang percaya Tuhan. Tapi bukan dari keyakinan Kristen. Anda tahu dari mana ya? Waktu saya bertobat, setelah bertobat, saya berdamai dengan hidup saya. Saya melakukan apa yang benar menurut firman Tuhan. Saya tahu, hari itu yang saya injili yang bertobat, yang baik dari background saya. Saya mau tanya, menginjili seorang pembunuh, menginjili seorang narkoba, saya kalau nginjili perokok, mungkin cuma 2 yang bertobat. Banyak kan nggak bertobat kok, ngamuk-ngamuk tinggalin saya, untung nggak mukul saya. Ngamuk-ngamuk tuh. Kenapa? Karena pola pikir saya tuh beda. Saya masuk dari mana ya? Gitu ya. Jadi Anda akan bertobat karena sesuatu dan Anda akan kembali menginjili orang. Yang 15% adalah orang dari background berbeda. Anda lihat background Anda dulu. Nah, dari situ Tuhan mungkin bekerja kepada orang-orang yang punya background kayak Anda. Gitu. Tapi bukan berarti gini, saya nggak usah nginjili orang yang backgroundnya beda sama saya dong. Enggak, Anda nginjili semua orang. Tetapi Tuhan mengatakan kalau yang bertobat itu biasanya mirip sama Anda. Kira-kira gitu. Oke. Pak, bagaimana William Seymour dan tim sehingga lawatan terjadi? Cara mereka bayar harganya seperti apa sehingga lawatan itu terjadi? Susah kalau ngomong. Kenapa harus Seymour? Kenapa nggak Charles Parham? Kenapa nggak Evan Robert? Kenapa harus orang hitam yang cenderung dianggap rendah? Kenapa? Dan cuma 9 orang di situ yang melayani, cuma 9 orang. Gitu. Terus itu pecah nanti 9 orang. Kenapa Seymour bernubuat dan dipakai Tuhan luar biasa? Kenapa harus dia? Jawabannya sulit. Tapi intinya satu, orang yang dipakai Tuhan, orang yang mau nurut sama Tuhan. Bapak Ibu, Anda mengertilah, background Anda apapun, background Anda, tipe Anda, kondisi Anda seperti apapun, apapun boleh terjadi. Tuhan bisa pakai Anda, bisa. Tetapi ada satu hal yang harus taat sama Tuhan, harus taat dulu. Seymour, waktu dia pendapat pertama itu, dia melakukan itu ya, pokoknya dia menggebu-gebu aja. Dia lakukan aja. Siapa yang tahu kebaktian dia menjadi Pentakosta kedua? Nggak ada yang tahu. Pentakosta itu adalah yang kedua, artinya seluruh dunia ikut ya waktu itu ya. Nggak ada yang tahu. Siapa yang mengatakan bahwa William Seymour ini adalah tokoh penting Pentakosta? Nggak ada yang tahu sebenarnya siapa orangnya. Bagaimana caranya juga nggak ada yang tahu.
Dia berpuasa seperti biasa, dia berdoa seperti biasa, dia kumpulkan orang-orang, orang hitam semua juga seperti biasa. Bapak Ibu tahu yang namanya para pebisnis yang menjadi Kristen? Full Gospel, Anda tahu Full Gospel? Full Gospel, ada di Cirebon Full Gospel? Demos Sakarian? Demos Sakarian itu adalah begini. Hari itu kalau orang-orang kulit putih itu tahu bahwa Pentakosta ini bagus sekali. Kulit putih ini tahu ini bagus sekali. Tapi kalau dia kebaktian hari Minggu ke gereja-gereja Pentakosta yang notabene orang-orang hitam yang melayani, kan kacau. Dunia tuh masih ada persisian dengan warna kulit waktu itu. Makanya orang-orang hari itu yang ada Full Gospel businessman kulit putih ini memilih ibadah di luar hari Minggu untuk bisa menikmati suasana ibadah Pentakosta itu. Demos Sakarian tuh. Nah, kalau ditanya apa Pak intinya? Satu, taat sama Tuhan. Anda harus mengerti itu. Oke? Oke. Pak, perkembangan teknologi semakin ke depan itu semakin luar biasa. Artificial AI, terus juga robot-robot makin canggih, Pak. Ada robot yang lebih canggih dari Sophia, Pak? Tidak ada. Sophia adalah saat ini dari Hansen Teknologi di Hong Kong. Ini buatan Hong Kong nih. Hong Kong bener. Sophia cuma dibuat tipenya sekitar ada 15 atau hanya belasan. Dan harganya mahalnya bukan main. Sophia tuh. Dan Sophia itu cuma disajikan, dia belum dikasih rambut, belum dikasih apa-apa. Sophia. Dia bisa menjawab banyak dan dia canggih sekali. Tapi kenapa tidak dibuat banyak? Harganya mahalnya bukan main. Robot-robot yang dibuat di bawah Sophia banyak. Banyak di bawah Sophia itu banyak. Bapak Ibu bukan kaget loh. Ribuan. Banyak tuh. Dan gerakannya kaku sekali gitu ya. Kaku sekali. Bapak Ibu, Anda belum lihat robot yang gerakannya bagus loh? Sudah dibuat. Tapi tunggu aja nanti di YouTube keluar. Kira-kira ya setahun, 2 tahun lagi lah keluar. Bapak Ibu, Sophia robot yang tercanggih hari ini dan mendapat warga negara. Sophia tuh. Tapi bentuknya ya masih kayak robot. Gitu ya. Tapi isi pemikirannya canggih sekali. Oke? Oke, 2 lagi ya Pak. Bagaimana perkembangan microchip yang dulu disanter-santerkan salah satu tanda-tanda rapture Pak? Bagaimana perkembangan microchip yang dulu dibicarakan tentang buatan tanda rapture? Oke. Gini Bapak Ibu, ini penting nih. Anda tidak akan menolak ini kok. Ini manusia ya, manusia. Bagaimana mengidentifikasi manusia? Ya pakai nomor dong, kan gitu. KTP lah, KTP. Ya toh? Bikin apa KTP? IKTP. Naik lagi, makin maju tuh. KTP. Pakai apa lagi IKTP? Sulit pakai KTP. Pakai microchip. Saya kalau bilang chip, itu adalah sebuah alat penerima signal. Artinya chip, saya sebutkan chip, bukan chip kentang ya. Chip, CHIP. Itu menggunakan sebuah dimasukkan dalam tubuh chip. Kalau Anda barang gimana? Pakai apa kalau barang? Pakai nomor dong. Ya, nomor. Nomor bentuknya apa? Barcode. Gitu, barcode. Barcode ini kalau berkembang gimana? Ya, Anda paling gampang pakai chip. Ya tuh, barcode pakai chip tuh. Oke. Komputer. Dulu kan besar tuh. Anda zaman dulu nggak bisa bawa komputer gede serumah kok. Rumah tuh, komputer tuh gede rumah gitu ya. Lalu dibuatlah kecil, PC.
Laptop, ini zaman sekarang laptop. Lebih canggih apa? Laptop. Yang lebih canggih. Handphone. HP, aduh bawa susah. Jam tangan. Jam tangan. Makin lama susah, bisa dicuri juga menggunakan chip yang dimasukkan dalam tubuh. Duit, gitu ya. Ini ada uang yang ada pegang hari-hari, uang kertas, gitu. Ya. Lalu pakai apa lagi? Kartu. E-money. Ini bukan merek, ini kartu kredit card bukan ya? Artinya bukan, itu mereknya sama, e-money, tapi ini artinya uang secara pakai E. Ini ke depan mati. Gitu ya. Ini di sini. Kita tinggal searah menuju ini. Swedia, negara yang paling rame menggunakan chip masuk dalam tangan. Anda kalau tanya sama saya, Pak, bagaimana perkembangan chip? Saya mau tanya, bukankah Anda sudah belajar barcode? Barcode selesai. Ini perubahan ini terus terjadi. Mau pelan, mau cepat, semua ke sana. Kita sekarang ada di mana? Indonesia, ini masih ada. Anda bawa uang cash hari ini? Bawa, gitu. Ada yang nggak bawa uang cash? Nggak ada, bawa uang cash semua. Gitu ya. Komputer Anda, ini masih pakai toh? Ada rumah pakai ini nggak? Ada. Gitu ya. Nah kondisinya tuh masih segini Indonesia. Makanya saya bilang Indonesia aman. Tapi Swedia di sini. China udah nggak ada ini. Semuanya sudah pakai ini. Sini. Tetapi China belum masuk dalam tubuh. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana perkembangan sekarang? Ini perkembangannya. Chip ini. Nah, chip itu jangan dibilang sebuah besar-besar. Chip yang terbaru ditemukan 2015. Itu besarnya sebesar pasir. 2015. Besar pasir. Dan tidak pernah dibahas di mana-mana. 2013 ditemukan chip yang bentuknya ditempel di tangan. 2015 sebesar pasir, dan setelah itu tidak pernah dibahas lagi. Perkembangannya terus terjadi. Bapak Ibu, saya harus bilang, saya punya sebuah research-nya, saya punya sebuah jurnalnya. Anda bisa ambil jurnalnya, dan saya harus katakan bahwa chip yang terbaru sekarang Anda tidak bisa lihat lagi pakai mata. Chip itu bisa masuk tubuh Anda. Gitu. Nah, dalam bentuk apa masuknya? Cairan. Tidak pernah dibahas. Saya ada 2 jurnal yang membahas itu. Tapi tidak ada hasil tempat lain, cuma 2 jurnal itu saja. Dalam bentuk cairan. Bapak Ibu, Anda mau bilang sama saya, wah ini ada chipnya. Apa yang saya bilang di sini benar dan ya dan benar, gitu saja. Ya dan amin, gitu saja. Bapak Ibu, tapi kalau saya mau cerita susah. Banyak orang bilang, wah itu nggak benar, nggak benar. Banyak orang ngomong seperti itu. Tapi ketahuilah bahwa chip yang terbaru sudah nggak ada dibahas lagi. Tapi besarnya sudah tidak terlihat dengan mata. Chip itu diuji coba
Dan dalam tubuh manusia bisa berfungsi paling lama 5 tahun. Nah, Bapak Ibu, Anda ngerti nggak saya ngomong apa nih? Nanti ditonton aja, 2 kali tonton ya. Nah, Bapak Ibu tahu aja. Saya mau cerita, ini tahun berapa sih? 2023, ya 2025, 2024, 25, 26. 4, 5, 6 ya, lihat itu. Kira-kira tahun itulah. Anda perhatikan baik-baik. Terutama Anda yang menjual asuransi. Siapa asuransi? Agen asuransi, sini ada asuransi, nggak usah ngaku. Agen asuransi Anda tahu ya. Anda akan mengerti, nanti ada banyak klaim karena sakit jantung, sakit paru-paru. Anda pegang aja omongan itu. Udah. Jadi adanya sudah dalam bentuk cairan. Ini akan menjadi mencuat ke depan dalam bentuk sakit yang nyata. Anda bisa melihat, Anda yang menjadi agen asuransi, Anda akan tahu, tadinya dia nggak sakit jantung kok. Iya tadinya. Nanti dalam beberapa tahun ini ada muncul klaim sakit jantung. Klaim paru-paru. Kenapa Pak? Ya banyak hal, tapi kemungkinan karena hal itu. Oke, ada lagi? Jelas tuh Bapak Ibu? Oke. Nggak jelas ya? Jelas, sudah tahu lah, tahu. Oke, Bapak. Oke, berarti Pak, yang dimaksud cairan itu apakah vaksin itu termasuk? Ayo Pak. Oke, terakhir ya Pak. Pak, perkembangan LGBT sudah tersebar sampai ke desa. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah itu sebagai anggota Kristus? Firman Tuhan mencatat dalam kitab Roma bagaimana LGBT terjadi. Gitu. Dikatakan pada ayat ke-24 sampai ke ayat 32. Roma 1 ayat 24 sampai 32. Firman Tuhan berkata, karena itu Allah menyerahkan pada mereka keinginan hati mereka akan cemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Terus sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, memuja menyembah makhluk dengan melupakan pencipta yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah serahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyayangkan dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan setimpal untuk kesalahan mereka. 28. Karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, Allah serahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Teruskan. Penuh dengan rupa kelaliman, kejahatan, kesalahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab waktu mereka mengetahui tuntunan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukan sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka melakukannya. Bapak Ibu, LGBT adalah peristiwa yang bisa disembuhkan, bisa gitu ya. Tetapi orang yang tidak tahu atau yang tidak mampu, mereka merasa tidak bisa. Lalu karena mereka tidak bisa, mereka mengatakan berarti ini dari Tuhan. Lalu mereka meneruskan dengan perbuatan sumbang itu. Bapak Ibu, ini adalah cara pemulihan dari satu kondisi. Kalau Anda punya saudara ngalamin itu, cara pemulihan terbaik adalah datang sama Tuhan dan tunduk sama Tuhan, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Raja dan minta pertolongan daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, tiap orang itu kan punya masing-masing itu punya masalah hidup masing-masing kok. Ada yang lahir cacat, ada yang lahir nggak punya, ada yang orangnya hebat nih, tapi dia punya kelemahan di bidang tertentu. Setiap orang punya kelemahannya masing-masing, dan ada banyak orang kalau kelemahan tidak kelihatan, dia nggak mau cerita sama orang lain. Yang kelihatan adalah yang tampak fisik kelihatan. Tapi ada kelemahan jiwa yang orang lain tidak bisa lihat, dan cenderung orang yang merasa itu berusaha untuk pulih tapi nggak bisa.
Ceritanya begini, kalau Anda punya saudara teman yang ngalami sebuah LGBT dari lahir loh Bapak Ibu, dari lahir. Kalau Anda bilang, aku suka dari lahir, aku dari lahir sudah bawa ini, mungkin aku salah dilahirkan. Bapak Ibu, aneh sekali. Cerita itu dihasilkan dari banyak tempat. 98% orang yang kena LGBT itu karena lingkungan. 2% karena bawaan kelahiran. Itu adalah riset terakhir ya. Kalau tahun ini mungkin sudah 95% dan 5%. 90% karena dunia dan 5% karena kelahiran. Bapak Ibu, kenapa sih kelahiran? Anda mengerti, seorang ibu yang sedang hamil, lalu suaminya macem-macem, nggak pulang, nggak topang dia, hidup malam, istri itu stresnya bukan main. Nah, kondisi stres itu sedikit banyak mempengaruhi janinnya. Makin banyak hari ini. Karena apa? Kehidupan yang seperti ini. Waktu itu sudah stres, dipukuli segala macam, istrinya itu kalau melahirkan. Anak itu beresiko tinggi mengalami satu fenomena kesulitan yang terjadi dalam hidupnya dia. Apabila tidak ditangani dengan tepat, di waktu yang pas, maka penyimpangan itu akan semakin besar. Dan kalau dia tidak mendapatkan arahan dari yang benar dari gereja misalnya, dan dia mencari dari sesamanya, dari mencari di dunia ini, dunia tidak bisa berikan kesembuhan. Yang terjadi adalah orang ini akan jatuh dalam dosa LGBT. Nah, ada lagi yang ngomong sama saya, Pak, gimana kalau orang ini dia mampu menguasai dirinya? Dia menguasai dirinya dan dia tidak melakukan dosa LGBT. Itu gimana Pak? Begini, memang tidak melakukan dosa LGBT, dia mengekang keinginannya, itu benar, itu bagus tuh. Tetapi kalau dikatakan tidak mengekang saja dan berhenti sampai sana, nggak boleh loh. Kalau Anda mengekang sampai sana, itu berarti Anda berhenti sampai situ. Engkau tidak akan pulih, engkau akan melihat itu tidak akan berhasil, karena engkau berhenti sampai yang penting aku tidak melakukan. Oh, tidak melakukan sekarang, nanti bagaimana? Gitu ya. Anda harus datang baik-baik sama Tuhan, Anda sujud dan tersungkur depan Tuhan, memohon bantuan Tuhan. Tiap orang kan ada beda-beda. Ada orang yang begitu lahir dia miskin. Ada orang yang lahir dia bodoh misalnya. Tetapi saya mengatakan orang tuh nggak ada yang bodoh, dia harus berusaha sungguh-sungguh. Tiap orang punya kelemahan masing-masing. Nah, kalau kelemahan itu pas di bidang LGBT ini, dia harus pertama mengaku depan Tuhan. Bukan salah orang tuanya, bukan salah dia, tetapi rencana Tuhan akan jadi sama dia. Kalau Anda bertobat dalam LGBT itu dan Anda kembali normal, Bapak Ibu, Tuhan akan memakai engkau jadi penginjil untuk orang-orang seperti itu. Tetapi itu merupakan tahapan yang panjang. Banyak orang bilang, aku pengen sembuh segera, dalam 3 bulan aku sembuh. Gak bisa. Kalau Anda sudah jatuh sekali, 2 kali, 3 kali, pemulihannya akan lama. Karena itu jiwa. Nah, kondisi ini akan diperparah lagi kalau pergaulannya buruk gitu loh. LGBT merupakan dosa. Sampai hari ini gereja ada yang menerima pernikahan sejenis. Di barat tuh, di Amerika banyak tuh. Dan berapa negara sudah melakukan terima. Bayangkan gereja sampai nerima loh. Itu gimana? Berarti tidak percaya mengenai Tuhan Yesus dong? Ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini Indonesia ini masih enak, masih baik. Kita masih menolak hal ini. Tetapi yang Anda lakukan adalah Anda harus berusaha mengasih tahu orang bahwa Tuhan sanggup. Kita pernah cerita nggak Tuhan menyembuhkan LGBT? Pernah. Di Gerasa, Anda kalau bilang Gerasa, saya Gergesa. Di Gerasa, di Gadara. Waktu Tuhan turun dari kapal, masuk tempat itu, di situ ada 2 orang, betul ya? 2 apa 1? 2, tapi yang sembuh cuma 1. Orang ini tidak pakai pakaian, itu ada di sebuah pekuburan dalam, berdua tidak pakai pakaian. Ngapain itu kira-kira? Bapak Ibu ngerti ya? Begitu Tuhan datang, mereka berdua datang. Apa engkau inginkan dari kami? Engkau datang kepada kami sebelum waktunya. Wah, Tuhan berkata, sopo jenengmu? Saha eta. Terus dia berkata, legion.
Ditanya nama, jawabannya angka. Orang edan ya. Ditanya angka, jawabannya nama. 6752. Satu legiun, 6752. Legiun. Aku masuk babi boleh enggak? Masuk sana. Masuk. Belum. Babinya enggak tahan. Nyemplung juga, mati babinya. Bapak Ibu, itu satu peristiwa yang luar biasa. Tuhan menyembuhkan kondisi homoseks. Tuhan menyembuhkan kerasukan. Tuhan membongkar peternakan babi. Ada orang Israel makan babi? Gak ada toh? Halo? Halo? Ada orang Israel makan babi? Gak ada. Lah kok ada babi di situ, apa itu? Orang Romawi, Bapak Ibu tahu Gadara. Itu Gergesa apa Gadara sih yang benar yang mana? Ya sama saja. Itu bicara mengenai tempatnya atau wilayahnya, begitu ya. Wilayahnya Gadara, namanya tempatnya Gergesa atau Gerasa namanya. Teman saya dulu waktu ngisi formulir kampus gitu ya, dia tuh lahir di kota Kudus gitu ya. Tapi kalau dia isi asal mana? Semarang. Asal mana? Semarang. Karena dia berkata, aku lahir dari Kudus, nggak ada yang tahu Kudus di mana, gitu ya. Zaman saya tuh nggak ada yang tahu Kudus di mana. Dan kalau bilang Semarang, oh tahu Semarang. Jadi dia Semarang terus. Padahal dia orang Kudus, orang kota Kudus, bukan Kudus beneran. Nah, Bapak Ibu, Gadara adalah satu kota dari 10 kota, Dekapolis, Deka itu 10, Poli itu kota, Dekapolis 10 kota, jajahan Romawi. Romawi itu punya tempat ada 10 tuh. Di Jordan ada, di Jordania ada, di Israel ada. Nah, tempat itu 10 dikuasai Romawi. Buat apa Romawi kuasa itu? Untuk menaruh persediaan makan. Nah, di Gadara itu Romawi pelihara, dia bayar orang-orang Israel di situ. Nih mau uang nggak? Ternak babi, ternak babinya taruhnya di tempat pekuburan, tempatnya bagus banget. Jurang di pinggir sini, jurang di bawahnya nih, jurang, peternakan di sini, peternakan di situ. Nah, peternakan di situ nggak ada yang mau datang toh, nggak ada yang periksa. Orang dari Pemda datang gimana masuknya coba? Ada 2 orang kerasukan kok. Ada 2 orang kerasukan, pekuburan di sana dan tempatnya rapi jali. Tetapi tempat itu dibongkar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah konsep awal dari KPK, itu Tuhan Yesus membongkar itu. Bapak Ibu ingat ya, Anda punya masalah, Pak ini LGBT gimana? Tuhan kalau datang sama Anda, Tuhan aku punya masalah ini, selesaikan masalahku. Masalah Anda 1, Tuhan bereskan 3. Saya tahu seperti itu, karena Tuhan itu jarang sekali melakukan masalah orang 1 nih, satu selesai, enggak. 1, 2, 3, begitu ya. Itu masalah kelar semuanya. Dan orang yang menjadi sembuh itu, dia pergi menjadi penginjil yang paling efektif di Gadara. Bapak Ibu, kisah itu adalah kisah Tuhan menobatkan homoseks. Kisahnya nggak kelihatan sebetulnya. Bapak Ibu bisa nangkap ya. Cerita homoseks disembuhkan Tuhan pada waktu Tuhan pergi ke Gadara. Anda tanya sama orang itu, kenapa bisa masukkan setan? Engkau lihat kondisinya. Jadi kondisi kerasukan itu macam-macam. Firman sudah katakan, kalau orang nggak takut Tuhan, sopo Tuhan, aku berani. Oh hati-hati, nanti anakmu. Lah anaknya salah apa Pak? Anaknya tidak salah, tapi ingat anaknya lahir di muka bumi. Kalau itu terjadi sama anak itu mau mengerti Tuhan berkuasa. Tuhan pulihkan anak ini dan menjadi penginjil yang besar. Bapak Ibu, kisah ini harus pelan-pelan dibahas. Gak bisa pada hari ini, nanti pelan-pelan akan dibahas kisah ini. Tapi pesan saya, percaya Tuhan Yesus adalah Mesias. Sip, ada lagi? Udah? Oh ya, Bapak Ibu, jam 9 nih. Enak ini. Kita akan pulang? Oh, ada yang mau pulang nih. Pulang toh. Udah? Tambah lagi bonus lah, gitu. Nah, ngundang saya dari Jakarta ke sini tadi lancar gitu ya. Supaya di sini bisa lama. Bapak Ibu, saya bicara sangat sumur. Kita hari ini harus mencari sumur Anda masing-masing.
Sumur masing-masing. Kenapa? Alkitab tuh bagus sekali kalau bicara soal sumur. Ada sumur dikatakan bernama Beersheba. Pernah tahu Beersheba? Beersheba. BR itu sumur. Sumur. Well, BR. Sheva adalah 7. The well of 7. Sumur 7. 7 apa? 7 anak domba. Berarti di sumur itu dibuat sebuah sumpah. Disebutlah namanya Sumur 7, Beersheba, di selatan dari Israel. Nah, sumur itu hal yang penting banget. Hari ini kan Anda nih kan harus berpikir toh, ini kondisi dunia makin aut-autan nih. Aku nih harus buat apa? Aku harus tetap ada di tempat ini, itu harus bikin apa? Bapak Ibu, Anda mengerti kisah pernikahan. Kisah pernikahan orang Yahudi, entah kenapa kalau Tuhan mencari patriarh dan matriarh. Patriarh itu adalah bapak-bapak pendiri kebudayaan. Matriarh, ibu-ibu pendiri kebudayaan. Patriarh dan matriarh itu kalau menikah di sumur pertemuannya. Anda nggak percaya? Ayo kita lihat. Ishak. Anda jangan lihat, oh rumah tangga yang baik, rumah tangga patriarh matriarh kita. Enggak ya, Anda harus tahu, enggak. Alkitab adalah jujur apa adanya, menceritakan semua kehidupan patriarh matriarh kita jujur apa adanya. Rumah tangga yang indah, Alkitab bilang tidak ada dikatakan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mau tanya, beritahu pada saya kisah rumah tangga yang berhasil di Alkitab. Satu ada? Satu aja, satu. Yang berhasil di Alkitab. Maria sama Yusuf. Yusuf mati muda. Mati lebih cepat gitu ya. Habis Yusuf meninggal nggak berapa meninggal. Ayo ada lagi. Ishak dan Ribka. Oke. Ishak sama Ribka, apa masalah rumah tangganya? Ribka sayang sama Yakub. Ishak sayang sama Esau. Ya. Itu masalah utama. Masalah utama berat banget tuh. Rumah tangga Anda coba, bapak saya anak pertama, mama saya anak ketiga, anak tengah layang-layang. Nah itu Anda coba aja. Runyam itu rumah tangga. Ada lagi? Yakub. Yakub istri 4. Ayo Bapak Ibu ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Kita cerita Ishak dulu. Hari itu Sarah sudah meninggal. Bapak Ibu ngerti ya? Sarah meninggal karena Tuhan hendaki umurnya diputus hari itu. Apa salah istri Sarah itu salahnya apa? Sarah kalau Anda melihat kehidupannya, itu penganut pagan yang hidupnya berantakan dia Sarah. Tapi menjadi istri Abraham, itu penting tuh. Kenapa Tuhan tidak tetap memakai Sarah? Ya karena Tuhan tuh sayang sama mereka berdua. Setelah Sarah meninggal, Abraham tuh sendiri. Nah Ishak kan tadinya anak mami toh. Tapi Abraham ingat bahwa dia harus carikan seorang istri dari anaknya Ishak ini. Dia panggillah Eliezer bujangnya dan meminta bujangnya bersumpah. Lalu bujangnya pergi. Bujangnya bingung, gimana cari istri buat tuanku Ishak. Dia bersumpah pada Tuhan, Tuhan tolong toh Tuhan, nanti kalau sampai di sumur ada yang berkata aku haus, ada yang berkata engkau kuberi minum plus onta-ontamu kuberi minum. Hari itu Ishak pergi membawa kira-kira 10 onta. 1 onta itu minum kira-kira 1,5 galon. Yang ada gede itu, yang gede itu. Anggaplah 2. 1 onta. Jadi waktu Ribka mengambil air dan ngasih onta tuh minum, dia mengambil kira-kira satunya 2, ini 10, 20 galon. Ribka kuat, mantepnya luar biasa Ribka. Cedok kasih bur-bur. Anda mengerti ya? Orang mau dipakai oleh Tuhan, kelihatan apa yang dia lakukan kok. Di mana dia bertemu dengan Ribka? Di sumur. Tuh, sumur tuh. Kenapa di sumur? Nggak tahu, kita nggak tahu. Tetapi Tuhan katakan,
Ribka bertemu dengan Rebeka di sumur. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, lalu ke rumahnya dikasih perhiasan dan bertanya sama mereka, mau ikut orang ini enggak? Mau. Pulang mereka. Pertemuan itu di sumur. Hari itu kalau saya melihat Abraham sebagai Allah, Bapa, Roh Kudus gitu ya, datang untuk menaungi Eliezer. Eliezer itu adalah lambang Roh Kudus. Lalu dia bertemu dengan seorang wanita bernama Ribka. Cerita ini Anda harus lihat. Kenapa di sebuah sumur? Cerita yang sama waktu anak dari Ishak dan Ribka bernama Yakub. Kakaknya mau bunuh dia. Dia takut. Seumur-umur hidupnya Yakub, ia cuma takut sama satu orang. Bapaknya nggak takut. Tuhan lawan. Bapaknya sikat. Laban omnya sikat. Gitu ya. Yakub tuh. Wah, apa Ibu? Anda mengerti Yakub tuh namanya keren. Yakub Splinter. Waktu Yakub itu pergi kepada Laban, dia bertemu rame-rame di mana? Sumur lagi ketemunya. Itu hal yang unik tuh. Kenapa ketemunya selalu di sumur? Kenapa di sumur ketemunya? Tuhan pernah bilang kepada Musa waktu membawa orang Israel keluar dari Mesir, gather the people all together and I will give you water. Bagus ya. Enggak bisa ngomong R, ini latihan gigi. Gitu ya. Gather the people all together, I give you water. Gitu. Kumpulkan bangsa ini bersama-sama, aku berikan air pada mereka. Lalu terjadi di situ keluarlah air yang membual. Sumur itu bicara kehidupan. Anda jangan bilang, sumur, di rumah saya juga ada 7 meter keluar air. Ya Anda gitu ya. Kalau di Timur Tengah Anda boleh menggali 10 meter belum tentu ada airnya. 20 meter belum tentu ada airnya. Itu Timur Tengah tuh. Kondisi sumur berair, Anda melihat kenapa bapak-bapak, patriarh dan matriarh yang ada di Alkitab selalu kalau pergi sumur. Seperti kalau Anda membaca kitab ini, sumur mah gampang, sumur mah ada, bebas Anda pakai kapan. Sepertinya gampang. Padahal air di sana adalah harta benda yang paling banyak. Orang mendapatkan sumur, mendapatkan seluruh kehidupan. Harta benda yang paling mahal adalah air. Itu ada di Timur Tengah. Tapi kalau Anda membaca di kitab ini, sumur serasa Anda tinggal di Bogor tuh. Di Bogor mah ada 3 meter keluar air gitu ya. Nah, cerita itu adalah memberikan cerita yang disamakan artinya nanti dengan waktu Tuhan Yesus ketemu seorang perempuan di sumur. Bapak Ibu, kisah sumur itu penting. Tuhan katakan, nah ini buka lagi ya, Yohanes 4. Yohanes 4 perempuan Samaria. Wah, ini sebuah ayat 4. Yohanes 4 ayat 4. Ia harus melintasi daerah Samaria ayat 5. Sampai sebuah kota di Samaria bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Bapak Ibu, di Sikar itu dia ketemu dengan seorang wanita Samaria. Nah, cerita itu, sumur ini adalah sama Tuhan kisahkan. Sumur adalah kehidupan yang penting dalam hidup Anda. Anda pernah melihat orang di cerita di Alkitab sulit mencari air? Tidak ada. Sulit mencari air itu adalah bangsa Filistin, susah tuh. Orang-orang yang bangsa tertolak boleh. Waktu Yakub Ishak menggali, dapat air toh, rebutan sama orang, dikasih. Ishak itu bikin sumur ada air, bikin sumur ada air, bikin sumur ada air. Sepertinya bikin sumur gampang sekali. Tapi Tuhan katakan sama Anda dan saya hari ini, sumur bicara mengenai Tuhan Yesus.
Sumur itu yang membuat engkau bertemu dengan semua hal yang baik. Tuhan tidak hanya datang memberikan kepada Anda semua yang, Tuhan aku ingin ini. Tuhan selalu memberikan bonusnya. Tuhan memberikan apa tadi? Bonus. Yang kau minta engkau dapat plus bonus. Tuhan Yesus. Nah, cerita dengan perempuan Samaria ini, dia mendapatkan perintah. Yuk kita membaca ayat 25. Yohanes 4:25. Perempuan itu berkata padanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut Kristus. Apabila ia datang, yang berikan pada sesuatu kepada kami. 26. Kata Yesus padanya, akulah dia. Jadi kalau ada orang bertanya, cari di Alkitab, Yesus gak pernah nyebut dirinya Tuhan. Gak pernah baca Alkitab tuh orang. Di ayat ini banyak banget Yesus menyebut dirinya Tuhan. Nih satu ini. Dia bilang akulah dia. Dia itu siapa? Mesias. Tuh, jelas tuh. Jadi Anda mengerti bahwa banyak kata-kata yang ada di YouTube itu nggak terlalu pas ya. Dan akulah dia 27. Datang benar-benar heran bahwa ia sedang bersama dengan seorang perempuan Samaria, tidak seorang berkata apa yang kau kehendaki atau apa yang kau cakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayan di situ, ia pergi ke kota dan bertemu orang-orang di situ. Mari lihat, di sana seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang aku perbuat. Mungkinkah dia itu Mesias? Mereka pergi keluar kota, datang kepada Yesus. Pertemuan berikutnya mengajak dia, Rabi makanlah. Tapi ia berkata pada mereka, padaku ada makanan tidak kamu kenal. Maka murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu padanya untuk dimakan? 34. Makananku ialah makan kehendak dia yang utus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu, firman Tuhan adalah ya dan amin. Hari itu dia bertemu dengan sumur. Hari ini engkau sudah dapatkan sumur. Tapi saya perlu cerita Bapak Ibu, ada kemungkinan di dalam kita, sumur kita tidak mengeluarkan air sebagaimana seharusnya. Sumur kita mungkin airnya keruh. Mungkin juga kondisinya tidak sebaik yang Anda dan saya dapatkan yang pertama. Bapak Ibu, mari hari ini cerita sumur. Anda berdoa, Anda dapatkan Tuhan Yesus adalah penolong. Dia adalah tempat Anda untuk Anda bertemu, Anda bersekutu, Anda curhat, ada dalam diri Tuhan Yesus. Sebab hari-hari ini Tuhan mengatakan, barang siapa minum dari sumurku, tidak akan haus lagi. Nah, kisah mengenai apa yang ada di PL, itu dibawa ke dalam kitab Yohanes 4 ini. Disinilah Tuhan berkata, Tuhan adalah juru selamat muka bumi. Kita lihat ayatnya yuk. Ayat 42. Kami percaya, bukan lagi apa yang kau katakan. So kami sendiri telah mendengar dia. Kami tahu bahwa dia benar-benar apa? Selamat dunia. Ini cerita yang baik sekali. Hal yang bagus. Kisah ini betul-betul menjadi sebuah peringatan kepada Anda dan saya. Dalam sumur itu, engkau kalau bergaul dengan Tuhan, engkau akan bertemu dengan satu hal yang engkau butuhkan dan hal lain-lain yang mungkin engkau katakan sebagai bonus hari ini Tuhan berikan dalam hidup Anda dan saya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Bangkit berdiri. Ada. Oh ada. Oh enggak ada, oke bangkit berdiri. Kau ajaib di tempat ini, ya Allah. Kau ajaib di tempat ini, Aba Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Allah. Kau ajaib di tempat ini, ya Allah. Kau ajaib di tempat ini, Aba Bapa. Kau layak
terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Allah. Kau ajaib di tempat ini, ya Allah. Kau ajaib di tempat ini, Aba Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Allah. Oh, kau ajaib di tempat ini, ya Allah. Kau ajaib di tempat ini, Aba Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Allah. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami perlu Engkau saat ini. Kami sudah mendengar begitu banyak hal-hal mana yang kami akan dapatkan hari ini. Kami mengerti, kami butuh Engkau supaya kami tambah mengerti dan kami semakin mengerti. Tuhan Roh Kudus yang memampukan kami untuk memahami ini semua. Kami tahu dalam waktu ke depan ada banyak perubahan-perubahan akan terjadi. Kami melihat perubahan terjadi walaupun kami tidak melihat secara langsung, tapi kami percaya bahwa hal-hal itu mengubah hidup manusia. Kami tahu bahwa AI sedang meraja di muka bumi ini. Kami mengerti, tapi kami harus selesaikan tugas Tuhan menjadi seorang penginjil. Pergi, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Baptis mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang Tuhan lakukan. Ketahuilah sebab aku Tuhan menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Tuhan, kami mengerti, kami bersujud saat ini, kami percaya kepadamu, kami meminta pengurapan daripada Tuhan. Pengurapan yang indah, yang kudus, dari kepala turun sampai kaki, depan sampai belakang, kanan sampai kiri mimbar, di bawah mimbar, seluruhnya diurapi berlimpah-limpah penuh, 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 penuh. Bapa, terima kasih. Engkau berikan pada kami satu hal, supaya kami bisa memiliki sesuatu untuk kami pergi dan berangkat. Terpujilah namamu yang telah menyediakan bagi kami segala hal yang kami perlukan. Namamu besar, selama-lamanya besar. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin.